kebalikan dari beragama yang healthy minded adalah beragama yang sick souls. Jadi sick souls ini yang muncul dari jiwa-jiwa yang sakit. Orang-orang dengan jiwa yang sakit ini melihat hidup sebagai penderitaan. Mungkin dia pernah ngalami musibah, mungkin dia pernah ngalami konflik, atau mungkin dia punya trauma-trauma tertentu. Sehingga menurut dia, selain agama, selain Tuhan, semuanya tidak penting. Semuanya adalah penderitaan. Hidup ini adalah penderitaan. Maka kita harus mendaki jalan spiritual. Nah, jadi agama menjadi mungkin ya dalam tanda petik pelarian mereka dari berbagai musibah, penderitaan, khususnya penderitaan batin yang mereka alami. Ya penderitaan batin itu mungkin konflik, rasa bersalah, rasa jauh dari Tuhan, mendapat musibah, tertimpa kejahatan tertentu. Itu kan orang banyak sekali mengalami peristiwa-peristiwa traumatik mengejutkan jiwanya. Nah ini orang-orang sick souls. Nah, orang yang semacam ini, ya ciri utamanya tentunya kebalikan dari healthy minded tadi. Ini keberagamaannya adalah keberagamaan yang murung. Keberagamaan yang tidak ceria. Cirinya paling tidak 4. Yang pertama pesimis. Tidak optimis. Mereka ini mungkin punya pandangan dunia ini memang penjara bagi kita. Biarlah di dunia ini penderitaan. Nah, tidak ada kebahagiaan di dunia ini. Tidak apa-apalah dunia dikorbankan, yang penting aku harus selamat di akhirat. Ini gaya pesimis. Mungkin dia pernah mengalami, kata William James, peristiwa-peristiwa traumatik yang membuat dia kecewa terhadap dunia, pesimis terhadap dunia. Selain pesimis, dia juga introvert. Tidak terbuka, tidak suka bergaul secara terbuka dengan orang lain. Ada pandangan juga mungkin yang mendasarinya, kata William James, anggapan bahwa manusia itu hakikatnya jahat. Manusia itu hakikatnya ambisius. Manusia itu hakikatnya penuh hawa nafsu. Maka kalau ingin selamat, jangan terlalu banyak dekat bergaul dengan orang lain. Karena kita akan terpengaruh, kejernihan kita akan tercemari. Ini makanya kebanyakan orang-orang sick souls ini lebih tertutup. Lebih introvert. Kemudian biasanya orang-orang ini pasif. Jadi pasif itu pokoknya saya pasrah saja segalanya kepada Yang Maha Kuasa. Mungkin hidupku yang seperti ini itu memang takdirnya, ketentuannya. Biarlah aku nikmati penderitaan ini. Terus dia pasif. Jadi dunianya ditinggalkan dengan orientasi ke akhirat atau ke kekuatan yang maha tinggi. Jadi dia tidak mau berusaha. Nah ini ciri ketiga. Orang-orang beragama yang dalam kondisi sick souls, kata-kata William James. Dan yang terakhir, kalau tadi yang healthy minded itu sadar bahwa dia harus berubah setahap demi setahap, biasanya orang-orang dengan sick souls ini mengalami proses ingin langsung jadi orang yang baik tiba-tiba 100%. Jadi
180 derajat dari sangat jelek jadi sangat baik. Entah dengan cara apa, pokoknya tiba-tiba saja kayak orang melakukan pertobatan yang langsung. Nanti ini kalau dalam teorinya William James sering disebut konversi. Jadi perubahan mendadak yang tiba-tiba. Nah ini jadi ciri dari six souls ini. Jadi jiwa yang merasa penuh penderitaan. Menganggap dunia ini isinya adalah penderitaan. Manusia itu semuanya jahat. Untuk menjaga kejernihanku dan hubunganku dengan Tuhan, aku harus menjauhi dunia, menjauhi manusia. Nah ini proses ini biasanya diawali dari konversi. Konversi itu perubahan drastis. Konversi itu pembalikan terhadap orientasi hidup. Nah, kita bahas sebentar ya yang konversi ini. Ya, konversi ini bagian juga dari pengalaman keagamaan. Kata William James, konversi itu satu bentuk pengalaman keagamaan di mana hidup seseorang mengalami dramatic spiritual turning atau dramatic spiritual turn, mengalami balik arah spiritual yang dramatis. Saya tidak tahu ya, mungkin istilah konversi ini kalau hari ini itu dekat dengan istilah yang kita pakai dengan istilah hijrah. Jadi mengalami pembalikan orientasi hidup yang dramatis. Ya konversi itu bisa dari orang yang tidak beragama terus jadi beragama. Atau orang yang dari satu agama mungkin karena kecewa dengan agamanya yang lama atau karena terpesona dengan agamanya yang baru terus dia pindah agama. Atau bisa juga dari orang yang tidak terlalu serius beragama menjadi sangat serius beragama. Nah, yang terakhir ini mungkin yang hari ini sering kita sebut dengan istilah hijrah. Berarti hijrah itu ya kalau pakai teorinya William James ini termasuk dramatic spiritual turn. Jadi balik arah spiritual yang dramatis. Ya bagi yang mengalami konversi ini diyakini sebagai intervensi Tuhan atau hidayah dari Tuhan. Makanya ini istilah ini kan sering kita pakai kata-kata hidayah ini. Meskipun kadang-kadang kita pakai untuk meledek orang. Wah, misalnya ada orang kok keliru atau menurut kita sesat, terus saya doakan semoga kamu dapat hidayah ya. Nah, itu seolah-olah mendoakan tapi hakikatnya ya meledek. Ini pentingnya kita memahami siyakul kalam ya. Hari ini kadang-kadang ada orang guyon dianggap serius. Kita anggap berdoa ternyata melecehkan. Kita anggap memuji ternyata menjatuhkan dan lain sebagainya. Nah, jadi konversi ini bagi yang ngalami biasanya dipahami sebagai sebentuk hidayah. Ini yang membuat orang setelah lama mengalami hidup dalam gelisah dan galau, akhirnya tercerahkan. Setelah lama melakukan pencarian spiritual, akhirnya menemukan yang dicari. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba mengalami pencerahan yang luar biasa. Kan ini momen-momen hidayah itu. Jadi dia tidak mesti kita dapat. Kita harus berusaha dan berdoa dulu. Atau memang kehendak Tuhan kita diberi hidayah. Jadi bagian dari pengalaman keagamaan kita itu ada kalanya orang-orang tertentu mengalami konversi. Baik, ya alhamdulillah kalau dia mengalami seperti yang nomor 3 tadi. Dari tidak serius beragama menjadi serius beragama. Meskipun kemudian ayo diperhatikan
keberagamaan teman-teman yang mungkin mengalami konversi ini, adakah levelnya healthy minded ataukah sick souls, ataukah ada di paradigm of control ataukah paradigm of surrender, dan lain sebagainya. Itu peta-peta yang sudah dijelaskan sebelumnya, mungkin penting juga kita tengok lagi. Nah, kita lanjutkan. Ciri-ciri dari pengalaman konversi itu setidaknya ada 5. Jadi, apa sih cirinya orang ini mengalami pembalikan spiritual? Yang pertama, biasanya orang-orang ini loss of worry. Tidak lagi takut pada banyak hal. Jadi dia tidak takut apa-apa lagi. Yang penting semangat keagamaannya tinggi. Yang saya takuti hanya Allah sajalah. Ini biasanya begitu kan di teman-teman yang hijrah itu. Loss of worry. Kehilangan teman tidak apa-apa. Kehilangan dunia tidak apa-apa. Kehilangan pekerjaan tidak apa-apa. Yang penting Allah. Nah, ini ada ciri ini dari yang sedang mengalami konversi. Ciri yang kedua, perceiving truth not known before. Merasa tercerahkan, mendapat pengetahuan yang sebelumnya tidak tahu. Orang yang mengalami konversi itu biasanya merasa seperti orang baru bangun tidur. Iya, kemana saja ya aku selama ini? Kok tidak ngerti aku? Aku beragama sejak kecil loh. Kok baru sekarang rasanya aku sadar tanggung jawab untuk beragama ini. Nah, ini kita menyebutnya orang yang tercerahkan. Perceiving truth not known before. Jadi merasa menemukan kebenaran yang sebelumnya belum diketahui. Padahal mungkin sebenarnya ya sudah tahu saja, tapi dia belum sadar. Saat inilah kesadaran itu muncul. Kemudian biasanya merasa mampu untuk tidak hanya dirinya yang berubah, tapi dia merasa bertanggung jawab untuk melakukan perubahan. Dunia akan berubah dan aku harus jadi termasuk yang menyebarkan perubahan ini. Nah, biasanya orang yang konversi itu kemudian suka kalau ada orang lain juga mengalami seperti dirinya. Biasanya dia akan cerita-cerita, kemudian menyebarkan pengalamannya biar orang lain tertarik, kemudian memasuki ranah spiritual sebagaimana yang dia jalani. Karena dia ingin mengubah dunia sebagaimana ideal-ideal yang sekarang dia pahami. Yang keempat, ada ecstasy of happiness. Orang ini biasanya merasa sangat gembira, bersyukur sedalam-dalamnya. Nah, ini namanya ecstasy of happiness. Saya bahagia sekali. Alhamdulillah, anugerah Allah yang luar biasa ini. Saya tercerahkan sekarang. Nah, ini ecstasy of happiness. Kemudian yang kelima, saintliness. Saintliness ini merasa dirinya seperti orang-orang suci, merasa dirinya tersucikan sekarang. Jadi, termasuk konversi kan orang-orang yang melakukan pertobatan, membersihkan diri. Nah, ketika sudah melakukan konversi, ya dia merasa aku tercerahkan dan saatnya sekarang berjuang. Saatnya sekarang menyebarkan ketercerahanku ini kepada yang lain. Ini ada sense of saintliness, merasa tersucikan sekarang. Ya, saintliness ini bagian dari pengalaman keagamaan juga sebenarnya. Dalam varieties nanti ada penjelasan panjang lebarnya. Jadi teman-teman, itu kurang lebih isi dari pengalaman keagamaan
yang itu merupakan inti atau hakikat dari keberagamaan. Jadi tadi di awal sudah dijelaskan unsur-unsurnya, yaitu passionate, emosional, energetic, kemudian alive, force, momentous, kemudian bagaimana dia sulit didefinisikan, sangat beragam dan berbeda antar budaya. Kemudian puncaknya namanya mysticism yang cirinya 4, ineffability, noetic, transient, and passivity. Kemudian tadi juga ada pemetaan-pemetaan orang beragama yang gaya kontrol, paradigma kontrol, dan ada yang paradigma kepasrahan. Setelah itu dijelaskan juga orientasi beragama, orang yang pikirannya sehat dan orang yang jiwanya sakit. Healthy minded dan sick souls. Yang orang-orang sick souls ini biasanya mengalami namanya konversi, pembalikan spiritual. Oke, baik. Sampai di titik ini sebenarnya secara umum itulah yang ingin dijelaskan oleh William James dalam Varieties terhadap variasi-variasi pengalaman keagamaan. Nah, sekarang kita masuk sedikit ke aspek yang berbeda karena William James ini seorang filosof dari aliran pragmatisme. Bahkan beliau ini kan juga disebut bapaknya pragmatisme. Seperti apa cara beliau menjelaskan agama yang tadi secara psikologis sudah diuraikan dari sisi pengalaman keagamaan. Nah, sekarang kita lihat agama dari perspektif pragmatisnya dari Bapak William James ini. Nah, aspek pragmatis agama itu kalau dalam pandangan William James dilihat dari fungsi dan manfaat adanya agama. Jadi ini diawali dari pandangannya tentang unsur filosofis dalam beragama. Kita kan sering bertanya, apa sih gunanya akal, gunanya filsafat dalam agama? Kata William James, filsafat itu berperan memberikan rasionalisasi terhadap pengalaman keagamaan. Nah, mengapa kok rasionalisasi? Ya karena dia tidak bisa bantah, tidak bisa nolak. Jiwanya sudah ngalami langsung. Hanya saja memang sulit dijelaskan. Ketika sulit dijelaskan itulah filsafat hadir membantu. Memberikan justifikasi rasional. Menunjukkan bahwa yang dialami itu adalah sesuatu yang rasional. Jadi perannya filsafat dalam agama itu dalam aspek rasionalisasinya. Memberi justifikasi, memberi pembenaran secara rasional terhadap pengalaman keagamaan. Ya ini kalau ditarik-tarik mirip gagasannya Imam Ghazali. Bahwa ternyata akal itu bukan raja. Dia hanya panglima perang. Jadi dia sangat kuat. Tapi dia tidak memutuskan. Yang memutuskan hati atau qalb. Qalb ini loh rajanya. Ya kalau tadi ya berarti penghayatan jiwa. Dalam beragama itu kuncinya. Orientasinya kemana? Apa orientasi kontrol? Apa orientasi pasrah? Ya kalau sudah punya orientasi, nanti akal kita hadir memberikan rasionalisasi. Bahwa, oh pilihan kita itu benar. Misalnya yang
paradigma kontrol tadi bilang, oh iya yang benar begitu. Ya agama itu memang intinya mematuhi norma-norma. Wah, terus dijelaskan macam-macam bagaimana kita harus patuh, kita taat, dan lain sebagainya. Jadi dia datang belakangan, akal dan filsafat ini. Nanti dalam paradigma surrender juga begitu, ketika orang milih pasrah saja 100% pada Tuhan. Nah, ini nanti akal juga memberi justifikasinya. Oh iya, memang intinya agama itu kan ya Tuhan, ikhlas, puncaknya pasrah kepada Tuhan. Nah, jadi filsafat itu perannya memberikan rasionalisasi terhadap pengalaman keagamaan. Ini dari aspek filsafatnya. Kalau dari aspek pragmatisnya, kata William James, ya lihat saja konsekuensinya. Manfaat apa dari pengalaman keagamaan itu? Karena pragmatisme itu kan melihat buah atau konsekuensi dari satu kebenaran. Jadi tadi kan pengalaman keagamaan itu sulit dijelaskan. Pengalaman keagamaan itu tidak mudah diuraikan. Bagi William James tidak masalah. Yang penting sekarang kita lihat efeknya, buahnya. Setelah mengalami pengalaman itu, dia tambah baik apa enggak? Secara individu, secara sosial. Hidupnya tambah manfaat atau enggak secara individu, secara sosial. Nah, ini cara berpikir ini namanya pragmatisme. Dan nanti dalam pikirannya William James, agama dalam perspektif pragmatisme itu dilihat dari 4 hal. Yang pertama dari aspek pengalaman, yang kedua dari aspek hipotesisnya, yang ketiga dari aspek filsafatnya, dan yang keempat akhirnya dari aspek tujuannya. Nah, ini dari aspek pragmatis ya. Yang pertama pengalamannya. Jadi mengapa pengalaman? Ya diawali dari pengalaman memang. Tadi kan sejak awal melihatnya dari aspek pengalaman. Jadi pragmatisme itu pertama-tama melihat aspek pengalamannya. Kita mengalami sendiri kan, kita menjalani sendiri kan. Nah, ini yang pertama. Nah, yang kedua dari aspek hipotesisnya. Hipotesis itu, kata William James, kepercayaan kita kepada yang maha tinggi itu dikatakan benar. Ini kan bisa benar, bisa salah. Tapi dia dikatakan benar jika tuntutan dari yang lebih tinggi itu memberikan dampak nyata. Jadi misalnya ini ya, ini contoh kasar-kasaran. Kita oleh agama disuruh melakukan apa? Kalau di Islam disuruh sholat misalnya. Loh, kalau bagi William James, sholat ini benar kalau dia memberi dampak nyata. Sebelum memberi dampak nyata, dia hanya hipotesis saja. Bisa benar, bisa salah. Dampak nyata itu misalnya dengan sholat. Saya semakin tenang, batin saya semakin rasanya nyaman hidup ini. Nah, itu dampak nyata namanya. Dengan sholat, saya semakin rukun dengan tetangga, sering ketemu di masjid, sering ngobrol, tambah akrab sekarang. Nah, ini level 2 dari perspektif pragmatis. Ada juga agama dari perspektif pragmatis itu dilihat dari aspek filosofinya, filsafatnya. Jadi filsafat tadi kan melakukan rasionalisasi. Nah, rasionalisasi agama yang kita lakukan ini juga memberi kita kepuasan dan memberi kita dampak yang baik, yang nyata. Nah, ini berarti pragmatis, filsafatnya benar. Dan yang terakhir puncaknya pragmatis itu ya kalau membuat kita
semakin terjamin di masa depan. Nah, ini kuncinya. Jadi agama sebagai jaminan tujuan kita di masa depan. Jadi dengan beragama semakin kuat kita. Dengan beragama moral kita semakin tinggi. Dengan beragama semakin tangguh kita menghadapi hidup. Wah, ini kan jaminan masa depan namanya. Agama bernilai pragmatis. Dia tidak hanya diimani, ternyata ada dampaknya, ada manfaatnya untuk kehidupan nyata. Jadi inilah sisi pragmatisnya agama. Yang sebelumnya tadi kan sisi psikologisnya. Dari sini nanti pada akhirnya secara pragmatis untuk mengukur benar salahnya agama dalam tanda petik ya, kriteria kebenaran agama itu bisa dilihat dari 3 hal. Tentu saja 3 hal ini yang ada efek nyatanya. Jadi kebenaran satu agama itu bisa dicermati dari 3 kriteria. Yang pertama adalah ketercerahan, yang kedua kemasukakalan, dan yang ketiga kemanusiaan atau moralitas. Ukuran yang pertama ketercerahan. Ketercerahan itu agama mencerahkan kita. Agama membuat kita sadar tentang makna hidup. Ini yang benar. Itu berarti secara pragmatis agama itu benar. Karena membawa kita pada pencerahan. Kan kadang-kadang kalau kita membaca buku agama, mendengarkan orang menjelaskan tentang agama, mendengarkan kajian-kajian agama, itu kan tiba-tiba kita sadar, oh iya, hidup ini memang begini, oh maknanya begini. Ini namanya ketercerahan. Jadi agama yang mampu membawa kita pada ketercerahan. Ini salah satu kriteria benarnya agama. Tidak keliru sampean memeluk agama itu. Sampean tercerahkan di situ. Yang kedua, kemasukakalan filosofis. Kemasukakalan itu dia cocok sesuai dengan sebagian besar kebenaran yang sudah kita tahu. Jadi kita hidup ini kan tidak kosong. Kita sudah punya banyak pengalaman macam-macam dalam hidup ini. Kebenaran macam-macam. Nah, ukuran benarnya agama, kata William James, antara lain dia harus masuk akal. Masuk akal itu cocok dengan banyak kebenaran yang sebelumnya kita tahu. Misalnya begini loh, oh iya agama ini mengajarkan ini. Cocok dengan yang selama ini aku temukan. Oh, agama mengajarkan itu sesuai dengan kebenaran yang sebelumnya aku yakini. Nah, ini kemasukakalan filosofis. Menjadi gerbang orang menerima, membenarkan satu agama. Jadi, ini ilustrasi ya. Zaman dulu misalnya di Jawa itu silih berganti masuk agama-agama. Dari Hindu Buddha, terus masuk Islam masuk, Kristen masuk. Itu mudah sekali diterima oleh orang Jawa. Mengapa? Karena mungkin prinsip-prinsipnya hidup orang Jawa itu lebih cair, lebih terbuka, sehingga bisa masuk banyak budaya. Berarti ajaran-ajaran agama yang masuk bagi orang Jawa dianggap masuk akal saja, cocok, sesuai dengan prinsip-prinsip hidup yang sebelumnya kita tahu. Jadi mereka tidak resisten, tidak nolak. Karena memang ukuran kebenaran secara pragmatis itu kemasukakalan filosofis antara lainnya. Sehingga dulu para wali itu berdakwah kan juga membaca ini. Bagaimana semesta berpikirnya orang Jawa. Nah, sehingga mereka masuk lewat jalur itu dan mudah diterima oleh orang Jawa karena orang Jawa punya sistem kebenaran yang sesuai dengan itu. Jadi ini kriteria kedua. Yang ketiga, berguna secara moral.
Jadi membuat orang lebih manusiawi. Jadi membuat hidup lebih manusiawi. Nah, ini kriteria kebenarannya agama. Ini 3 kriteria tadi ya. Tercerahkan, kemasuk akalan, dan moralitas. Jangan sampai sebaliknya. Kalau sebaliknya berarti agama tersebut tidak benar secara pragmatis. Agama kok tidak membawa pencerahan, malah membawa kerumitan, keruwetan, membawa masalah. Atau agama kok isinya tidak cocok semua dengan yang selama ini kita tahu. Atau membuat hidup kita jadi tidak manusiawi. Mungkin membuat kita jadi robot, mungkin membuat kita jadi setan, mungkin membuat kita jadi malaikat. Ini tidak manusiawi. Nah, ini ukuran-ukuran kebenaran agama dari perspektif pragmatis. Ya boleh setuju, boleh tidak. Wong ini pikirannya Bapak William James. Beliau melihatnya dari perspektif filosofinya, yaitu pragmatisme. Ya paling tidak bisa jadi bahan introspeksi kita. Kita ini kan sering mengukur sesuatu dari perspektif pragmatis. Kalau tidak ada manfaat nyatanya, kita tidak percaya dulu. Nah, William James nonton kita, memberi rumus kita tentang bagaimana kita harus menguji nilai kebenaran agama secara pragmatis. Mungkin untuk memuaskan dahaga kita akan hasil, tidak hanya proses.